Selamat sore dan selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Saya, Riana Atmajaya, akan menjadi moderator pada acara pada sore dan malam hari ini, dan pagi di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pergulatan menjadi murid Yesus. Mengenal kelebihan dan kekurangan kita, yang akan dibawakan oleh Romo Justinus Nana Sujana OSC atau Romo Nana. Romo Nana masuk novisiat OSC tahun 1996 dan kaul pertama di tahun 1998. Kuliah filsafat dan teologi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan ditahbiskan menjadi imam OSC tanggal 22 Februari 2011. Baru 9 tahun nih Romo nih ceritanya nih. Aduh, masih kecil sekali, Mo. Masih teenager ya, Mo ya. Dan tugas sekarang menjadi magister skolastika, mendampingi para frater OSC yang sekarang kuliah S1 dan S2 di Universitas Parahyangan Bandung sejak tahun 2018. Dan kita mengenal Romo Nana waktu itu sedang tugas dan sedang belajar di Phoenix, Arizona. Dan kita akan memulai acara kita pada sore dan malam hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Nana. Dan sebelumnya kita juga mau mengingat tanggal ini 9/11, 11 tahun yang lalu, di mana kita... 19 tahun, Ki. 19 tahun ya, cepet ya. Aduh, look like yesterday. Tuh ya. Jadi kita mau mengingat saudara-saudari kita yang menjadi korban acara waktu pas kejadian 9/11 yang lalu. Jadi sekalian minta tolong doa juga untuk Romo, dan juga Romo kita minta tolong untuk doa untuk para teman-teman, mungkin sahabat dan keluarga kita juga mau yang menjadi korban dari COVID-19, dan mereka-mereka yang saat ini juga sedang berjuang melawan COVID-19. Jadi silakan Romo untuk doa pembukaannya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, mari kita buka pertemuan kita pada pagi, sore, atau malam hari dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas rahmat-Mu, rahmat kehidupan, kesempatan untuk bertemu secara virtual, untuk saling belajar satu sama lain, untuk saling meneguhkan, dan untuk saling bersharing, membagikan pengalaman. Berkatilah pertemuan kami ini agar sungguh apa yang akan kami jalani dalam waktu-waktu ke depan, Roh-Mu, Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan membimbing kami. Menjadi pencerahan, menjadi penuntun, menjadi penggerak dalam hidup kami. Di saat ini pun kami mengenang saudara-saudari kami yang sudah meninggalkan kami, mendahului kami dalam peristiwa 19 tahun yang lalu. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percayakan mereka, jiwa-jiwa mereka, kebahagiaan jiwa mereka ke dalam tangan-Mu, dan juga teguhkanlah keluarga mereka yang masih berada di dunia ini. Kami juga berdoa bagi dunia ini yang sedang menghadapi COVID-19. Allah Bapa yang Maha Kasih, banyak juga saudara-saudari kami yang mendahului kami karena penyakit coronavirus ini. Semoga Engkau menerima dalam kebahagiaan surgawi-Mu. Engkau mengampuni segala dosa dan salahnya selama mereka hidup di dunia ini, dan juga meneguhkan keluarga mereka, meneguhkan kami yang ditinggalkan. Bagi kami, keluarga kami, dan secara khusus para dokter dan tenaga medis yang masih mendampingi saudara-saudari kami yang sedang sakit karena COVID-19. Kiranya Roh Kudus-Mu mendampingi mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan juga kesehatan. Bagi para ilmuwan, para dokter, para tenaga medis yang sedang berjuang keras untuk menemukan obat antivirus COVID ini, ya Allah yang Maha Kasih, semoga Roh Kudus-Mu pun menaungi mereka, memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, dan menjaga agar karya-karya mereka sungguh merupakan wujud dari kehendak-Mu.
Semua ini kami haturkan kepadamu, semua ini kami mohonkan berkat-Mu, agar apa yang akan kami mulai dalam pembicaraan kami, dalam sharing-sharing kami, sungguh merupakan kehendak-Mu. Berkat-Mu turun atas kami, atas materi yang akan kami bagikan, dan juga atas sharing-sharing kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik, kita akan mulai acara kita pada sore dan malam hari ini. Dan selama acara berlangsung, apabila Bapak dan Ibu, saudara-saudari punya pertanyaan apa-apa, tolong ditulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan Romo akan menjawab. Baik Romo, silakan untuk makalah Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini udah di-share ya, Yos? Belum, Romo silakan share lagi. Oke. Ya. Udah muncul? Muncul. Oke, baik. Tema yang akan saya bawakan seperti tertera di layar Anda semua, itu pergulatan menjadi murid Yesus. Dan pergulatan menjadi murid Yesus ini terlebih dan pertama-tama yang akan kita bahas di sini itu dengan mengenal kita sendiri, mengenal diri kita, yakni rahmat-rahmat yang kita terima, dan juga kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita masing-masing. Itu temanya. Nggak ada pertanyaan toh? Udah jelas mau temanya. Jelas ya? Nah, saya membuka presentasi ini dengan kata-kata dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, dengan mengatakan begini, sebab bukan yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat yang ku perbuat. Nah, ini sharingnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu salah satu rasul besar di dalam gereja Katolik ya. Besar, kendati bukan masuk dalam barisan para murid yang pertama 12, tapi Rasul Paulus peranannya itu sangat besar di dalam gereja. Kalau Anda mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, biasanya bacaan kedua itu diambil dari surat-surat Rasul Santo Paulus. Ya, itu salah satu wujud kebesaran, salah satu pengakuan gereja pada Rasul Paulus. Nah, dengan kata-kata ini sebenarnya yang diambil dari Roma 7 bab 7 ayat 19, kesadaran kita digugat bahwa Rasul Paulus yang adalah rasul besar dalam gereja Katolik pun mengakui untuk menjadi murid Yesus, pengikut Yesus itu selalu berada dalam tegangan, tension. Ya, tegangan antara mengikuti kehendaknya dan mengikuti kehendak Allah. Mengikuti kedagingannya dan mengikuti roh yang mendampingi, membimbing. Jadi kesadaran kita digugat, iman kita, tetapi dengan ini iman kita diperdalam dan komitmen kita juga ditantang. Ya. Jadi ada kesadaran yang diingatkan, iman yang semakin semoga diperdalam, dan komitmen kita yang ditantang. Nah, awali pemikiran kita dengan begini, manusia sebagai misteri. Ya, kita semua orang-orang yang sudah dibaptis dan juga wujud keikutsertaan kita dalam gereja dengan memberikan diri untuk dibaptis, kita ingin menjadi pribadi Kristiani yang dewasa. Ya. Sebentar, presentasi saya ini. Nah, ya. Ya. Menyadari pribadi Kristiani yang dewasa dan realistis. Artinya sangat membumi, ya, aktual. Menyadari dan merangkul seluruh masa lalu kita. Karena kita sampai pada titik sekarang, hidup saat ini itu ada background kita. Dan lebih akrab dan nyaman dengan kekuatan dan kerapuan kita sekarang. Masing-masing dari kita diharapkan bisa berdamai dengan kekuatan kita tentunya, dan juga selain kekuatan ada kerapuan yang perlu kita perbaiki.
hal yang tak kita ketahui dan sadari, itulah yang seringkali memotivasi dan menggerakkan pola pikir kita. Ya, pola pikir, perkataan, dan perilaku kita, serta menciptakan iklim batin kita. Contoh saja, contoh konkret. Ketika kita menghadapi kekecewaan yang kecil, ya misalkan di pagi hari bangun tidur, mau bikin kopi, ketika kita menuangkan kopi itu ke gelas atau mug, itu ternyata karena kita masih ngantuk, tangan kita itu kena air panas itu. Dan kita mengumpat-ngumpat. Ya. Dan dari umpatan itu tidak hanya berhenti di situ, terus berpikir ke hal yang lain. Menyalahkan orang lain. Yang sebenarnya tingkat kemarahan kita yang harusnya normal, karena memang kaget dan panas ya, tetapi karena ada iklim batin yang tercipta oleh background kita, oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga kekecewaan kita, kemarahan kita bisa keluar di situ semuanya. Ini yang saya maksudkan bahwa seringkali apa yang kita lakukan itu tidak kita mengetahuinya, tidak kita menyadarinya, tapi seringkali efeknya terasa. Dan itu juga yang seringkali memotivasi, menggerakkan pola pikir, perkataan kita, perilaku kita, dan menciptakan iklim batin kita, perasaan kita yang kadang tidak nyaman. Nah, tujuan kita menjadi pribadi Kristen yang dewasa, apa itu kedewasaan? Kedewasaan itu kemauan dan kemampuan untuk mengenali dan menerima diri secara dinamis dan positif. Seperti kata-kata Rasul Paulus tadi, bahwa kendati dia sudah mengikuti menjadi murid Yesus, tetapi di dalam dirinya sendiri ada tension, ada tegangan antara mengikuti kehendaknya dan mengikuti kehendak Allah. Tetapi inilah realitas kita. Kita tidak bisa lari dari situ. Kita harus menghadapinya dengan mengenali dan menerima. Tentu dari pengenalan, iman kita tadi, di komitmen kita ditantang, iman kita semakin diperdalam. Artinya itu yang dinamis, yang positif, berkembang. Itu dari hari ke hari kehidupan kita berkembang. Penerimaan kita, pengenalan kita terhadap diri kita tidak hanya di situ-situ saja, tapi juga berkembang. Nah, sebenarnya ini yang akan secara garis besarnya yang akan kita bahas. Panggilan menjadi murid Yesus, panggilan nanti akan lihat panggilan kemuridan itu apa, dan menjadi pribadi yang ekaristis. Itu adalah bagian dari panggilan kemuridan kita. Yang nantinya kita akan diutus supaya hidup kita bisa bersukacita dan menjalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Ya. Jadi kita dipanggil, tetapi tidak pernah panggilan seorang Kristiani itu berhenti hanya sebagai panggilan, tetapi akan berakhir pada pengutusan. Ya. Nah, panggilan hidup. Hidup itu bernilai dan bermakna karena hidup adalah pertama-tama anugerah. Itu yang harus kita sadari. Hidup bukan milik kita. Hidup itu diberikan oleh Allah. Maka dikatakan dalam kitab Kejadian, mari kita menciptakan manusia secitra dan segambar dengan kita. Jadi hidup itu adalah anugerah. Tapi hidup juga selain anugerah adalah panggilan. Ya. Dan panggilan dalam konteks ini bukan hanya sekedar panggilan menjadi biarawan birawati, tetapi panggilan secara umum. Ketika Anda dibaptis, Anda semua dipanggil. Dan seperti saya katakan tadi, panggilan tidak pernah hanya berhenti pada panggilan, tetapi harus pergi keluar perutusan. Ya. Nah, dan menurut ajaran Kristiani, jalan menjawab panggilan, apapun panggilan hidup kita kepada kesempurnaan adalah kasih. Ya. Jadi hidup kita adalah anugerah yang Allah berikan, yang merupakan kasih Allah kepada manusia, dan juga kita dipanggil dalam kasih-Nya, dan kita juga diutus untuk mengamalkan kasih-Nya. Nah, pribadi yang ekaristis, yang nanti saya akan jelaskan, adalah manusia, adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Ya, dipilih, diberkati, agar dapat apa? Agar dapat dipecah, agar dapat diutus.
Tetapi sebelum ludes dipecah-pecah dulu dan dibagikan kepada dunia. Ini sepertinya simbol dalam perayaan Ekaristi. Ketika kita melakukan perayaan Ekaristi, roti yang dipilih dipersembahkan kepada Allah, diberkati, dan sebelum dibagikan roti itu dipecah, baru nanti dibagikan. Diambil. Seperti apapun keadaan kita, kita adalah pribadi-pribadi yang diambil. Artinya kita itu dikehendaki. Kita itu dipilih oleh Allah. Istimewa di mata Allah. Ini perlu. Bahwa Anda itu dilahirkan ke dunia ini. Kita itu dilahirkan ke dunia ini. Dipilih. Artinya apa? Dikehendaki. Mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak dikehendaki. Artinya dia belum mengenal Allah. Nah, dalam pandangan iman, kesadaran bahwa saya dipilih oleh Allah mengandaikan, ya, dalam pandangan Kristiani, kesadaran bahwa saya dipilih oleh Allah mengandaikan bahwa pribadi-pribadi yang lain selain saya pun dipilih oleh Allah, berharga di hadapan Allah. Artinya tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang ditolak. Keyakinan seperti ini, keyakinan bahwa kita dikehendaki, kita dipilih, dan prinsip ini, kesadaran ini juga melihat orang lain itu juga dipilih, dikehendaki oleh Allah. Itu amat penting sebagai kekuatan di tengah-tengah dunia yang berjalan dengan caranya sendiri. Apa cara dunia? Apa mekanisme dunia itu? Yakni menilai orang, menilai pribadi berdasarkan apa? Prestasi. Berdasarkan ranking, berdasarkan kalah dan menang, dan lain sebagainya. Anda bisa menambahkan. Tetapi secara khusus, kesadaran bahwa kita dikehendaki, kita dipilih. Demikian pun bahwa kita semua bersama dengan orang lain, saya dan orang lain, berharga di hadapan Allah karena kita dikehendaki dan dipilih. Ini sangat penting dalam dunia yang punya mekanisme sendiri yang tadi saya sebutkan. Yang mengukurnya berdasarkan prestasi, yang mengukurnya berdasarkan harta benda, kekayaan, kalah menang, dan lain sebagainya. Nah, pribadi yang diberkati, kita semua adalah pribadi-pribadi yang diberkati. Maka dengan demikian hidup yang diberkati adalah hidup yang saling meneguhkan. Ya, yang berarti saling mengakui bahwa Allah mengasihi masing-masing kita. Diberkati, benediction, benedictus, benedicere bahasa Latinnya. Bene itu baik, dicere itu mengatakan yang baik. Jadi ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, artinya apa? Artinya saya mengatakan sesuatu yang baik tentang orang lain. Tidak hanya bermanis-manis kata atau tidak hanya muluk-muluk, tetapi saya menjadi berkat bagi orang lain. Artinya bahwa Anda begitu berharga. Karena apa? Karena Anda itu dipilih, Anda dikehendaki, dan Anda berharga di hadapan Allah. Ya. Kesadaran bahwa kita diberkati menjadi amat penting untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang lebih mudah mengucapkan kutuk daripada berkat. Maka kita diajak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa? Meneguhkan orang lain bahwa orang itu berharga, bahwa orang itu dipilih, bahwa orang itu dikehendaki. Ya, bukan sebaliknya. Kita malah membuat hidup orang menjadi merasa kecil, merasa minder, merasa tidak berarti. Itu diberkati. Terpecah. Ya. Sementara itu, sadar atau tidak, kita adalah pribadi-pribadi yang terpecah. Kita mengalami kekecewaan. Kita mengalami kegagalan. Kita mempunyai luka batin. Setiap dari kita, tidak ada yang satupun yang tidak terluka. Secara khusus mungkin luka batin adalah luka-luka yang kita peroleh ketika kita masih dalam pola pengasuhan keluarga kita, ayah ibu kita, papa mama kita. Ya. Kita berasal dari keluarga di mana tidak ada keluarga yang sempurna. Dan setiap dari kita mengalami luka, tergantung dari intensitas, kualitas, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu bahwa hidup ini tidak berarti, tidak. Kita berasal dari keluarga
dan keluarga tidak ada yang sempurna. Kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kegagalan, kita terluka. Ya. Nah, amat mudah pengalaman terpecah-pecah ini menjadi afirmasi, menjadi peneguhan terhadap penilaian bahwa diri kita tidak berguna. Ya. Maka ada need, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi karena hidup kita mengalami luka. Dan pengalaman terpecah ini menjadi tadi daya dorong, menjadi sebuah kesempatan yang negatif ketika di dalam dunia yang sekarang ini tidak menghargai orang yang terluka. Karena yang dihargai adalah yang menang. Yang dihargai, yang diberi kesempatan adalah mereka yang berprestasi. Berikutnya, tetapi di bawah pengalaman berkat, pengalaman terpecah ini menjadi kesempatan untuk memurnikan diri dan memperteguh berkat itu. Banyak, saya kira Anda semua mengetahui, Anda pernah mendengar kesaksian-kesaksian orang yang latar belakangnya yang terpecah, yang memiliki luka yang begitu dalam, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang timbul atas luka-luka itu menjadi sebuah values, menjadi sebuah nilai untuk semakin membuat hidup ini berkualitas, untuk semakin juga membantu orang lain bahwa kehidupan ini bisa menjadi berkat, bisa dibagikan bagi orang lain. Nah, yang terakhir itu dibagi-bagikan, ya, pribadi yang ekaristis itu yang dibagi-bagikan. Apa maknanya? Hidup bukanlah untuk diri sendiri, ya. Kepenuhan hidup terletak pada pemberian diri. Maka tadi saya katakan tidak pernah kita hanya dipanggil, tetapi kita akan selalu berakhir pada perutusan. Ya. Dalam perayaan Ekaristi, ketika Anda mengikuti perayaan Ekaristi, baik secara real, aktual, maupun secara daring dalam jaringan yang akhir-akhir ini kita lakukan, itu selalu berakhir pada Ekaristi sudah selesai, pergilah Anda semua diutus. Ya, pemberian yang paling besar bukanlah pertama-tama benda, melainkan hidup kita. Apa hidup kita? Ya kita sendiri, damai kita, kebahagiaan hidup kita. Wujudnya bisa sangat sederhana, ya, ucapan selamat pagi, ucapan pujian yang muncul dari kedalaman hati kita, dari ketulusan, senyum yang melegakan, ya, gestur tubuh yang menunjukkan hospitalitas, yang menunjukkan bahwa Anda itu berharga, Anda diterima, ya. Jabat tangan yang bersahabat, dan Anda masih bisa menambahkan hal-hal yang lain. Jangan berawal dengan pemikiran yang besar-besar. Apa yang bisa saya berikan pada orang lain? Jangan pada sesuatu yang muluk-muluk. Mulailah dari sesuatu yang bisa kita lakukan, yang adalah berasal dari keseharian kita, dari rutinitas kita, ya, seperti contoh-contoh tadi, pujian yang tulus, senyum yang melegakan. Siapa yang tidak senang melihat orang tersenyum, kan? Sudah cantik, sudah ganteng, baik, senyum lagi. Ya. Kebalikannya, sudah tidak cantik atau belum cantik, belum ganteng, cemberut lagi ya. Tapi kalau orang bisa melihat orang tersenyum itu melegakan. Apalagi mungkin ketika dia tahu bahwa senyuman itu adalah senyuman yang tulus. Juga gestur-gestur tubuh, gerakan-gerakan tubuh yang menunjukkan sebuah penerimaan tanpa syarat. Nah, ini satu lukisan yang saya ambil dari yang dilukis oleh seorang brother OEC di Minnesota di Amerika, ya. Tepatnya di kota Onamia. Saya memberi judul Sehati Sejiwa Menuju dan di Dalam Tuhan. Kita perlu sehati dan sejiwa menuju Tuhan, tetapi juga di dalam Tuhan. Bukan sehati sejiwa di dalam persekutuan manusia yang akan jatuh pada persekongkolan. Di dalam dan menuju Tuhan itu penting. Karena kalau kita di luar konteks itu, kita akan jatuh dalam persekongkolan. Nanti yang keluar bisa saja sesuatu yang baik, tetapi juga bisa sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau menuju di dalam Tuhan, pasti itu sesuatu yang baik. Ya. Di sini komplit
Ya, ada hewannya juga, ada kucing. Sini. Baik, nah kalau tadi kita sudah diajak untuk melihat manusia yang ideal, manusia yang dewasa secara Kristiani itu yang seperti itu. Yang bahwa kita semua prinsipnya kita dipilih, kita diberkati, dipecah, dan kita dibagikan. Setelah kita tahu itu, maka sekarang kita disodorkan pada suatu permenungan. Apa sih syarat mengikuti Yesus? Ya. Tadi yang ideal seperti itu, sekarang syaratnya apa? Ini diambil nanti bisa dilihat di Markus bab 3 ayat bab 8 ayat 34 sampai 38. Ya. Yesus menekankan syarat penting dan mutlak untuk mengikuti Dia. Penting dan mutlak. Artinya sesuatu yang esensial, tetapi juga harus merupakan sebuah kewajiban. Ya. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikuti Dia. Pertanyaan saya, apakah bisa mengikuti Dia diletakkan di nomor 1 dan menyangkal diri diletakkan di nomor 3? Urutan 1, 2, 3 adalah urutan skala prioritas. Artinya ini tidak bisa ditukar. Ya. Orang yang tidak bisa menyangkal diri artinya apa? Artinya orang yang mampu tidak menjadikan dirinya sebagai sentral, pusat. Ketika orang masih menjadikan dirinya sebagai sentral atau pusat atau sentrum, orang tidak bisa memikul salib. Orang tidak bisa mengikuti Yesus. Karena orang masih punya self-center yang tinggi, orang tidak bisa dipanggil oleh Tuhan, bahkan diutus. Karena yang keluar yang ada di depan itu selalu dirinya sendiri. Maka setelah orang mampu mengalahkan dirinya sendiri, menyangkal dirinya, tadi seperti yang dikatakan Paulus di awal, bahwa seringkali aku ingin mengikuti Yesus, tapi yang terjadi dalam hidupku bukan. Ya, kedagingan kita, kedagingan Paulus. Ya, jadi menyangkal diri adalah yang pertama. Dan setelah menyangkal diri, ada konsekuensinya apa? Memikul salib. Banyak hal-hal yang keterpecahan dalam hidup kita yang harus kita pikul. Ya, memikul salib bukan pertama-tama salib yang ditimbulkan oleh orang lain, tetapi yang pertama-tama salib yang ditimbulkan karena kita menyangkal diri kita. Itu yang pertama-tama harus kita maknai sebagai salib. Jangan memaknai salib sebagai masalah-masalah, situasi-situasi yang pertama-tama ditimbulkan oleh orang lain dalam mengikuti Yesus. Bukan. Tetapi yang pertama-tama, penyangkalan diri ini melahirkan sebuah salib. Menempatkan Yesus sebagai sentrum di dalam hidup kita, itu menimbulkan salib. Seperti persis yang dialami oleh Santo Paulus sendiri. Menyangkal dirinya, artinya dia harus menempatkan Allah. Tetapi seringkali kedagingannya menjadi penghalang. Dan itulah salib kita. Ya. Jadi pertama-tama kalau kita mau mengikuti Yesus dan memaknai salib, pertama-tama salib itu adalah hasil dari penyangkalan diri kita. Bukan karena faktor eksternal yang ditimbulkan oleh orang lain. Ya. Dan yang ketiga, kita mengikuti Dia. Ketika kita mampu menyangkal diri kita, ketika sangkalan-sangkalan atas diri kita karena kita menempatkan Allah sebagai sentrum dalam hidup kita harus memanggul salib yang diakibatkan oleh itu, dan setelah itu baru kita boleh mengikuti Yesus. Ya. Nah, apa artinya tidak atau menyangkal diri? Artinya begini, arah hidup orang Kristiani bukan pada aktualisasi diri. Nanti saya akan memberikan satu slide tentang pendekatan humanis yang mengatakan be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Itu memang bagus. Tapi nanti saya akan menjelaskan. Ini sebenarnya dimulai dari psikolog Abraham Maslow yang awal-awalnya, tapi sekarang dikembangkan oleh Carl Rogers ya dalam humanisnya, pendekatan humanisnya. Arah hidup orang Kristiani bukan pada aktualisasi diri. Memang kita perlu mengaktualisasikan diri kita, merealisasikan diri kita, memaksimalkan kemampuan-kemampuan kita
yang Allah berikan kepada kita. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Tetapi kita harus mentransendensi diri menyerupai Kristus. Artinya apa? Model manusia dewasa Kristen itu siapa? Yesus. Jadi ketika saya ingin mengaktualisasikan diri, betul, itu harus hukumnya dalam hidup kita. Tetapi model kedewasaan manusia Kristiani bukan diri saya, tetapi Yesus. Artinya apa? Yang saya ikuti bukan diri saya ini, tetapi Yesus sendiri. Itu teladan kita. Maka panggilan adalah proses secara gradual kita menyerupai Yesus. Secara gradual artinya bertahap. Menyerupai Yesus yang dalam kitab suci dikatakan sebagai anak sulung. Ya. Nah, maka dalam hidup Kristiani ada dimensi transendental. Apa? Yakni menyerupai Yesus. Karena dimensi transendental ini sudah diletakkan di awal ketika kita diciptakan, ketika manusia diciptakan. Apa? Mari kita Allah mengatakan, mari kita menciptakan manusia secitra dan segambar dengan kita. Citra Allah, kita itu citra Allah. Itu bedanya kita dengan ciptaan yang lain. Ya, maka arah hidup Kristiani bukan pertama-tama hanya berhenti pada aktualisasi diri, tetapi pada menyerupai hidup Yesus, yakni itu transendensi diri. Ini penjelasannya. Ya. Setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk tumbuh sebagai pribadi yang penuh, seimbang, dan bahagia. Betul. Pada awalnya kemampuan ini, kalau pendekatan humanis ini, aktualisasi diri ini melihat bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh sebagai pribadi yang seimbang dan bahagia. Dan ini sebagai potensi. Nah, potensi itu kekuatan, ya, kekuatan dalam diri manusia yang masih harus terus diproses, dikembangkan. Yang amat unik dan personal, yang harus direalisasikan. Nah, potensi ini harus diaktualisasikan semaksimal mungkin melalui pendidikan, melalui pembinaan, training, dan lain-lain. Dan setiap pribadi harus dibantu untuk mengenali dan mengaktualkannya. Ini yang saya maksudkan pendekatan humanis. Ya. Hanya berhenti sampai di sini. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang Katolik, kita tidak hanya berhenti pada aktualisasi diri, tapi kita harus mentransendensi diri kita. Menjadi siapa? Serupa dengan Yesus, sang anak sulung. Saudara sulung kita. Ini bagus, aktualisasi diri. Tapi ada bahayanya. Bahayanya apa? Hanya berhenti di situ. Jadi tidak melihat manusia sebagai citra Allah. Dan ini sebenarnya ideologi-ideologi ini yang adalah pencampuran psikospiritual, psikologi dan spiritual yang banyak dikembangkan kalau di Amerika itu oleh New Age, ya. Mencomot ajaran-ajaran Kristiani, Hinduisme, Islam dan lain sebagainya dijadikan satu. Ya, tetapi tujuan akhir mereka akan bermuara pada apa? Pada aktualisasi diri manusia. Bahwa manusia punya potensi, betul manusia punya potensi. Dan itu harus direalisasikan dengan meditasi, dengan pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi mentransendensi diri seperti serupa dengan Yesus itu tidak. Nah, manusia sebagai citra Allah. Jadi sejak awal kita, tadi saya sudah menjelaskan, pribadi sebagai citra Allah, ya. Maka finalitas hidup Kristiani selalu melibatkan Tuhan. Kita tidak hanya berhenti bahwa semuanya ini ilmu, bahwa semuanya ini bisa dijelaskan secara rasio, ya. Tetapi finalitas kita, tujuan akhir hidup selalu melibatkan Allah. Ya, ini rusaknya pribadi manusia disebabkan karena rusaknya citra Allah itu karena dosa, ya, dosa Adam dan Hawa. Nah, citra Allah bisa luntur dan hilang kalau tidak diperhatikan dan ditumbuhkan. Maka acuan dasar hidup Kristiani adalah pengintegrasian, penyatuan antara unsur kodrat kita dengan lingkungan kita dan juga alam. Alam, ya, maka Paus secara khusus Paus mengeluarkan ensiklik tentang Laudato Si, ya, dan unsur iman adikodrati. Tidak hanya unsur yang kodrat, kalau tadi yang humanis itu kodrat dan lingkungan, dan tapi dari unsur Kristen ini kodrat, lingkungan, dan juga iman. Karena
hidup kita tidak hanya berhenti di sini, tapi hidup kita harus ditransendensi untuk menyerupai Yesus. Nah, maka kedewasaan rohani memiliki kemajuan dan kemampuan menaklukkan diri demi nilai Injil sebagai ungkapan hubungan akrab dengan Allah. Yang saya katakan tadi, pertama mengikuti Yesus adalah syaratnya mengingkari diri. Ya. Indikasi bahwa orang memiliki kedewasaan rohani itu apa? Apakah indikasinya yang hanya luaran saja, misalnya sering berdoa, sering berbuat amal dan lain sebagainya ya. Tetapi saya tidak akan membahas itu, tapi saya hanya mau membahas yang ini. Indikasinya adalah apa? Pertama, ada rasa gembira, ada rasa syukur, ada rasa damai yang otentik karena semangat Injil. Jadi belum tentu kedamaian dan syukur dan gembira ini ditimbulkan karena secara fisik membahagiakan, bukan. Tetapi karena tadi komitmen kita ditantang. Jadi kebahagiaan, syukur, dan damai yang ditimbulkan bukan karena mengikuti kehendak kita, tetapi karena semangat Injil. Dalam Injil dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang ini dan ini. Ya, jadi indikasinya ini. Memiliki pengalaman positif bahwa ia bisa mendisiplinkan diri demi nilai rohani yang diwartakan oleh Yesus. Kalau orang tidak bisa mendisiplinkan diri dengan nilai-nilai yang diwartakan oleh Yesus, memikul salib sendiri, mengikuti aku dan lain, itu berarti ya belum berkembang kehidupan rohaninya. Memiliki pengalaman positif bahwa ia mendisiplinkan diri demi nilai rohani yang diwartakan oleh Yesus. Menjadikan Yesus sebagai sentrum dalam hidupnya. Dan itu dialami secara positif. 3, kesadaran bahwa dirinya berharga dan bermartabat sebagai citra Allah. Tadi saya sudah menjelaskan di depannya, bahwa dirinya berharga dan bermartabat sebagai citra Allah. Dan kesadaran ini juga harus ditarik sebagai perspektif dia memandang orang lain. Ya. Kesadaran akan Allah yang hadir dalam dirinya, meskipun banyak kerapuan dan kejatuhan. Allah ikut terlibat dalam hidup saya. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Meskipun saya memiliki kerapuan, kejatuhan, dan hal-hal buruk dalam hidup saya. Dan yang kelima, pengalaman akan Allah dalam pergulatan bukan dengan orang lain, tetapi pertama-tama bergulat menaklukkan nafsu dan selera pribadi. Jadi dalam syarat mengikuti Yesus yang menyangkal diri ini, saya mengalami Allah, kasih Allah. Allah selalu hadir dalam pergulatan itu. Saya selalu dikuatkan. Ya. Pengalaman akan Allah yang otentik menghantar pada kesadaran sebagai pribadi yang rapuh dan pantas. Jadi kita dalam orang-orang modern ini pengakuan dosa itu tidak populer lagi. Ya, tidak populer lagi. Nah, maka karena tidak ada kesadaran bahwa kita tuh pribadi yang rapuh, pribadi yang di dalam diri kita sendiri ada tension, ada tegangan antara mengikuti kehendak sendiri dan ingin serupa dengan Yesus sebagai panggilan kita dan tugas perutusan kita. Nah, ini fakta bahwa sadar atau tidak kita cenderung menggunakan rahmat Allah untuk memenuhi kesenangan diri sendiri. Penyalahgunaan kebaikan Tuhan ini dosa yang merusak semua relasi. Ya, kita diberi kebaikan-kebaikan, potensi-potensi dalam diri kita, tetapi itu bukan untuk mentransendensi diri, tapi seringkali hanya untuk kesenangan diri. Bahkan merusak kita sebagai citra Allah. Semakin serupa dengan Yesus, segala sesuatu kuanggap rugi, kata Paulus, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Misalkan, sampah itu apa? Yang bisa melepaskan, yang bisa menghalangi kemuridan kita akan Yesus. Misalkan, contoh saja, jabatan dan aktivitas gerejawi yang mungkin kita merasa lebih daripada yang lain karena saya bisa beraktivitas di gereja, melayani banyak orang, jabatan yang saya terima dalam lingkungan gereja, menumbuhkan arogansi, bukan semakin mendukung kerendahan hati, tetapi sebaliknya. Ini bisa justru kita ingin melayani Tuhan, tetapi kita jatuh pada
arogansi, dan semakin menjauhkan kita daripada Tuhan yang ingin kita layani. Ya. Disiplin rohani yang bisa menjadi halangan kalau itu membuat seseorang merasa diri lebih benar. Saya puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Saya berdoa rosario, dan lain sebagainya. Ini disiplin rohani. Tetapi itu bisa menjadi halangan kita melayani Tuhan kalau kita merasa lebih benar pada orang lain dan menggunakan keunggulan kita dalam rohani untuk menghakimi mereka. Ya. Nah, ini sekilas saja tentang jemaat perdana, mengumpulkan dan membagi harta miliknya, berkumpul dan berdoa bersama, setia pada ajaran, tidak egois, rukun satu sama lain, nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul bab 32-37, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saya mau menekankan ini. Persahabatan Injili, apa tandanya? Yang pertama, sebenarnya ini inspirasinya itu diambil dari tadi, jemaat perdana. Komunitas Kristiani bukanlah sebuah kumpulan, perkumpulan orang-orang, tetapi sebuah relasi. Bukan banyaknya orang yang ada di situ, tapi bagaimana kualitas relasi orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau grup itu semakin banyak, tetapi semakin juga banyak masalah yang ditimbulkan, kita harus diajak untuk berefleksi. Inikah yang namanya komunitas Kristiani? Ya. Kedua, kualitas komunitas Kristiani amat tergantung pada keakraban masing-masing anggota dengan Yesus. Yang pertama, keakraban masing-masing anggota yang ada dalam komunitas itu yang diungkapkan dalam kebersamaan dengan yang lain. Jadi maka yang tadi katakan, bukan kumpulannya, tapi relasinya. Dan yang pertama adalah relasi dengan Yesus. Dan relasi dengan Yesus menjadi dasar bagi relasi dengan yang lain. Maka model komunitas ini adalah persahabatan antara murid Yesus dengan Yesus sendiri. Sama seperti jemaat perdana tadi. Komunitas ini dibangun dan tumbuh di sekitar pribadi Yesus. Kalau komunitas orang-orang Katolik dibangun dan tumbuh di sekitar Yesus, berarti sudah ada satu ciri yang bagus. Tetapi kalau dibangun hanya untuk kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngobrol, gosip, dan lain sebagainya, apakah ini komunitas Kristiani? Ya. Maka kalau orang tidak tertarik pada sesama, sulit dimengerti bahwa ia tertarik pada Allah, pada Tuhan. Ya. Kalau dengan siapapun dia ribut di dalam sebuah komunitas, perlu dipertanyakan bagaimana relasi dia dengan Allah. Karena harusnya relasi dengan sesama itu menjadi perwujudan dari relasi dengan Yesus. Maka kalau orang tidak tertarik pada sesama, sulit dimengerti bahwa ia akan tertarik pada Allah. Maka Paus Fransiskus berkali-kali meminta agar orang Katolik keluar dan melayani dunia, meskipun sangat mungkin berbahaya. Daripada sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi menjadi kerdil dan tak berguna. Kalau istilah perumpamaan di Injil itu seperti pohon ara yang tidak berbuah, maka tebang saja katanya. Ya, evangelical friendship itu begini. Di tengahnya adalah kasih. Core-nya itu kasih. Dan dikelilingi oleh sikap positif, supportive, apresiatif, promotif, optimis, edukatif. Ya, positif thinking, supportive, saling mendukung, apresiatif, mengapresiasi, promotif, mempromosikan. Kalau ada sesuatu yang baik dari teman saya, kita apresiasi, kita promosikan. Optimis, kendati hidup tidak mudah, tetapi kita punya optimis, karena kita punya iman, punya harapan, dan mengedukasi satu sama lain. Dan itu semua karena atau didasari oleh kasih. Ya. Nah, hampir selesai. Menyadari kekuatan dan kelemahan. Ya, ini gambar yang samping ini hanya sekedar lelucon. Ya. Kekuatan dan kelemahan. Saya hanya mau mengatakan begini. Manusia memiliki kodrati yang positif, kekuatan, dan juga yang negatif, kelemahan. Itu kodrat kita. Setiap orang memilikinya. Dan ini bersifat khas pada setiap orang. Maka jangan pernah membanding-bandingkan. Karena antara saya dan Anda berbeda.
Kekuatan saya berbeda dengan kekuatan Anda. Kelebihan saya berbeda dengan kelebihan Anda. Kelemahan saya berbeda. Ya, jangan pernah membanding-bandingkan. Dan saya katakan, keduanya bersifat komplementer. Apa artinya? Saling melengkapi. Maksudnya apa? Tujuannya, kalau Anda punya kelebihan, punya banyak talenta yang bagus, supaya tidak sombong. Karena apa? Karena Anda diingatkan ada sisi lemah dalam dirimu. Tetapi ketika Anda juga punya banyak kekurangan, ingat, ada sesuatu yang positif. Rahmat yang Allah berikan dalam hidup. Maka tidak perlu merasa rendah diri. Kelemahan tidak sama dengan kesalahan. Ini yang harus diingat. Kelemahan tidak sama dengan kesalahan. Kelemahan berpeluang untuk membuat kesalahan, betul, mungkin. Tetapi yang namanya kelemahan bukan kesalahan. Ingat, maka kalau Anda meresapi konsep ini, kelemahan tidak sama dengan kesalahan. Orang banyak melakukan begini, kelemahan sama dengan kesalahan. Maka kelemahan itu tidak pernah diolah. Karena dia sudah melihat bahwa kalau saya lemah, saya salah. Tidak. Kelemahan memiliki peluang untuk menjadi sebuah kesalahan, ya. Tetapi kelemahan tidak sama dengan kesalahan. Kelemahan harus kita akui, kita harus perbaiki, kita proses dalam hidup ini. Kelemahan berbanding lurus dengan kesulitan-kesulitan yang saya katakan tadi, berpeluang menimbulkan kesalahan, maka dibutuhkan perjuangan yang terus-menerus dalam hidup ini. Tetapi kelemahan tidak sama dengan kesalahan. Terakhir, ini kutipan dari Matius 13, 24-30 tentang gandum dan ilalang. Di mana si penabur menaburkan gandum, tetapi dalam perkembangan berikutnya, terlihat ada juga ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum. Dan para pekerja datang pada tuannya dan mengatakan, izinkan kami untuk mencabut ilalang-ilalang itu supaya gandum bisa bertumbuh. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Biarkan mereka bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Nanti di saatnya panen, kita akan pisahkan mana yang gandum dan mana yang ilalang. Nah ini dia, gandum. Gandum adalah simbol rahmat Allah. Semua hal yang berasal dari Allah. Hidup, panggilan, kebaikan, talenta, potensi, keterampilan, dan semua yang baik. Cinta, energi, waktu, minat, dan perhatian mesti terarah pada. Jadi cinta kita, energi kita, waktu kita, minat kita, perhatian kita, fokus kita, itu mesti terarah pada simbol rahmat Allah. Semua yang berasal dari Allah. Hidup, panggilan, kebaikan, talenta. Dan tidak menghabiskan waktu kita dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ngomongin orang lain. Ngomongin kejelekan orang lain. Ya. Pendekatan Allah. Jadi gandum itu pendekatan Allah. Yang tadi saya katakan. Positif, supportif, apresiatif, promotif, optimis, dan edukatif. Apa yang berasal dari Allah seperti benih yang bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, dan pasti mencapai kepenuhannya. Kendati berlipatnya tidak sama. Ada yang 60, ada yang 100, ada yang 20, dan lain sebagainya. Ya, maka fokus pada rahmat, karunia, talenta, keutamaan, karakter unggul, dan lain sebagainya, memaksimalkan daya, energi, waktu, perhatian kita untuk perkembangan daya-daya manusia yang Tuhan berikan demi efektivitas karya dan kemuliaan Tuhan. Ya. Seperti si Tuhan katakan, tidak biarkan mereka bertumbuh bersamaan. Nanti pada akhirnya panen kita akan pisahkan. Ya. Semakin kita dikuasai oleh gandum, perspektif yang positif yang Allah pakai dalam melihat manusia, semakin kita merasa berharga dan makin melihat Allah yang nyata-nyata hidup dalam kita. Makin kuat Allah dialami, makin besar kemungkinan kita memelihara panggilan pelayanan kita. Makin kuat pengalaman Allah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, makin kuat kita untuk mentransformasi diri kita untuk semakin serupa dengan Yesus. Tetapi kalau sebaliknya, yang dilihat hanya ilalang, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Apapun yang baik akan dilihat secara negatif. Itulah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Udah 2 jam ya. Baru 50 menit mo.
Baru juga Terima join, kasih, udah Romo. kelar. Hah? Baru Baru join? juga Ya, join, udah kelar. Kumaha iya teh, ya Ina. salah Kumaha. sendiri kenapa baru join. Iya, Ina. Jamnya tuh mau. Tapi Romo bagus sekali ya, apa Udah namanya? mau. Apa yang Romo sharing sebenarnya simple banget ya. Dan cuma problemnya adalah kita memang seperti yang tadi Romo bilang, kita suka membanding-bandingkan antara diri kita dengan diri orang lain. Ya, kita suka merasa kalau orang lain lebih daripada kita. Atau kalau misalnya kita merasa kita lebih dari orang lain, yang ada kita jadi sombong. Ya, dan ya benar, sungguh menyadari dan mengenal diri kita sendiri, selalu bersyukur. Saya rasa itu kuncinya ya, Mo ya, selalu bersyukur karena berkat kita masing-masing berbeda dan Tuhan menciptakan kita masing-masing untuk saling melengkapi satu sama lain. Sama seperti suami istri, Tomo, suami istri banyak istri yang punya kelebihan sesuatu, suami punya kelebihan sesuatu, kita saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Jadi bukannya compare, kita biasanya kadang-kadang suami istri suka saling compete with each other. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih gaji lebih besar, siapa yang lebih prestasi lebih banyak gitu loh. Jadi kita sering compare seperti itu. Nah, ini ada satu pertanyaan, Mo. Dia bilang, Romo tolong jelaskan sekali lagi kedewasaan rohani yang bermartabat di nomor 3 yang tadi Romo jelasin, Mo. Mungkin masih ada yang masih bingung dengan kedewasaan rohani. Bisa tolong Romo jelasin lagi, Mo? Thank you. Sebentar. Nomor 3 ya? Iya, nomor 3, Mo. Ya. Nomor 3 tuh ini. Ya. Kesadaran bahwa dirinya berharga dan bermartabat sebagai citra Allah. Nah, sebenarnya kalau Anda mengikuti slide saya dari awal, yang dari awal tadi ya, itu bahwa pribadi kita itu berharga, dipilih, diberkati, ya. Itu sebenarnya konsepnya. Bahwa seorang yang memiliki kedewasaan rohani adalah orang yang merasa dirinya berharga dan bermartabat sebagai citra Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam kitab Kejadian, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa kita itu berharga dan bermartabat. Kita itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, apakah Anda merasa dalam kehidupan rohani Anda, atau kita semua merasa bahwa dalam kehidupan rohani kita, bahwa kita itu berharga? Anak yang dibesarkan dalam pola asuh yang selalu dikatakan dirinya tidak berguna, tidak berharga, dan lain sebagainya, pokoknya yang negatif-negatif, tidak bisa berkembang dengan baik. Dan dia pun tidak bisa melihat dirinya secara positif, dan juga tidak bisa melihat orang lain secara positif. Yang timbul apa? Kekecewaan, yang timbul kecurigaan, yang timbul negative thinking. Tetapi anak yang dibesarkan dalam keluarga, yang dididik untuk bisa mengakui, menghargai dirinya, bahwa dirinya itu berharga dan bermartabat, dia pun pasti punya penghargaan yang sama terhadap orang lain. Nah, apakah kita pun sebagai orang-orang yang beriman, dan ini adalah tanda kedewasaan rohani kita, bahwa kita diciptakan itu berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, kita tuh berharga dan bermartabat. Allah sendiri menciptakan kita di terakhir karena semuanya dipersiapkan untuk manusia. Itu salah satu ciri dari maksud dari kesadaran bahwa dirinya itu berharga dan bermartabat sebagai citra Allah. Gimana? Baik, Romo. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Dan lagi, Mo, terus gimana dong, Mo, kalau misalnya kayak ngadepin orang-orang yang minder banget gitu loh. Yang udah merasa kalau hidupnya nggak berguna, nggak berharga. Merasa kalau nggak ada talenta, nggak ada apa-apa, Mo.
Terus gimana kita sebagai teman atau sebagai sahabat atau sebagai orang sekomunitas bisa membantu dia, Mo? Thank you, Mo. Baik, ya. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang yang punya keminderan seperti ini, itu sebenarnya kan seperti tadi dikatakan di slide awal ya, kita seringkali tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita merasakan efeknya. Ya, merasakan efeknya. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan orang ini ada tadi luka-luka batinnya. Dalam saya katakan mungkin dalam pola asuhnya. Maka untuk membantu menyembuhkannya, kalau harus mencari akarnya. Akarnya apa? Jadi kita tidak bisa menyembuhkan akar dengan mengobati buahnya, dengan mengobati daunnya, dengan mengobati batangnya, tetapi harus mengobati akarnya. Jadi kita harus ajak orang ini untuk menyadari sejarah hidupnya. Seperti saya katakan tadi, kalau anak dibesarkan dalam keluarga yang selalu dibanding-bandingkan, yang selalu dibandingkan dengan orang lain, terus dikatakan jelek, dikatakan apapun pokoknya yang negatif-negatif, ya ini akan berefek pada kehidupan dia nanti di masa mendatang. Gitu. Jadi harus diajak untuk melihat background kembali, background hidupnya, masa lalunya, ya. Bahwa setiap orang apapun orang itu, ya pasti ada kelebihan dalam hidupnya. Ya. Hanya kepercayaan diri ini yang belum timbul dalam dirinya, karena kepercayaan diri ini dihilangkan atau dikalahkan oleh pengalaman-pengalaman yang selama ini atau mungkin di masa lalu mengecilkan dia. Seorang anak yang tadinya mau ngomong kepada mamanya, wah ini loh gambar saya bagus, tiba-tiba mamanya, diam kamu tidak tahu mama sedang sewot dan lain sebagainya. Setiap kali dia mau mengungkapkan sesuatu selalu di-cut seperti itu. Nah, kebiasaan ini tertanam dalam bawah sadar dia. Sehingga saya takut daripada salah lebih baik tidak berbuat. Maka self defense-nya dia adalah menghindar. Self defense-nya dia adalah tidak menghindari sensor. Nah, jadi pokoknya daripada salah lebih baik tidak. Daripada nanti tidak lulus sensor, lebih baik ya sudah, saya menghindari sensor. Sehingga orang tidak mau mengambil risiko. Orang hidupnya akan rutin seperti itu. Dan ketika menghadapi masalah, walaupun mungkin masalahnya itu kecil, tapi bagi orang ini akan sangat menjadi goncangan. Ya, maka yang pertama-tama harus diajak menyadari bahwa dirinya berharga dan dilihat, dirunut pengalaman-pengalaman masa lalunya. Ya. Saya kira itu. Dan kalau memang butuh orang profesional, ya harus, misalnya psikolog ya atau psikiatri. Kalau sudah menyangkut kejiwaan, ya harus kita libatkan orang profesional. Ya, hidup seseorang itu lebih berharga. Itu. Ya, baik Romo, terima kasih. Romo, satu lagi pertanyaan saya. Ini kalau kita perhatikan secara general ya Romo udah pernah tinggal di sini juga. Berapa lama waktu itu Romo di Phoenix, Mo? 5,5. Wah, 5,5 tahun. Oke. Jadi kalau kayak Romo perhatiin deh, Mo, banyak anak-anak Indonesia yang besar dan lahir di Amerika, itu rata-rata mereka gagu, Mo. Jadi mereka tuh nggak suka manggil orang, nggak ada basa-basi. Ya contoh misalnya, kita punya beberapa keponakan yang memang lahir dan besar di sini, dan mereka tuh kalau ketemu orang cuman nggak ada ngomong babi bunya, tuh ya. Berbeda sekali dengan beberapa keponakan yang memang lahir dan tumbuh di Indonesia, yang begitu sociable, begitu mau panggil, mau gimana. Nah, ngadepin orang-orang yang seperti itu gimana mau dengan
dengan latar belakang di Amerika seperti begini, mau padahal maksudnya kita di keluarga pasti kita selalu ngajarin mereka panggil, ngajarin sopan santun, ngajarin kita harus ramah terhadap keluarga atau terhadap sekitar kita. Jadi gimana menurut pengamatan Romo, Mo? Thank you, Mo. Baik, pertama kita harus menyadari kultur yang berbeda, ya. Kultur yang berbeda, dan belum tentu kultur yang berbeda ini, maksud saya kultur yang berbeda ini juga punya sisi positif dan negatif, ya. Seperti di Indonesia, kalau Anda semua lahir di Indonesia, saya kira kita kalau memberikan sesuatu pada orang lain, apalagi orang itu usianya lebih tua, pakai tangan kiri itu, seingat saya, ya, waktu saya kecil selalu dikatakan, jangan, coba berikannya pakai tangan yang bagus. Padahal tangan dua-duanya bagus, gitu ya. Jadi saya hanya mau menjelaskan di sini bahwa kultur berbeda, maka orang bertingkah dan berlaku pun berbeda. Dan kultur ini punya sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Kalau hidup di Amerika memang unsur kebebasan, ya, itu sangat tinggi. Tetapi di Indonesia, kita menyebutnya kultur timur, kesopan santun itu sangat dikedepankan. Tetapi kadangkala juga mengerdilkan orang, ya. Orang tidak saking sopannya pada yang senior, maka apapun yang dikatakan oleh senior diokekan saja, walaupun dalam hatinya sebenarnya tidak setuju, ya. Jadi kalau menurut saya itu berbalik pada keluarga, ya. Jadi yang perlu kita sadari pertama, kultur kita berbeda. Terus bagaimana kita memperbaiki? Ya, pendidikan itu dikembalikan pada keluarga, ya. Terus yang kedua, ada positif dan negatifnya. Yang berikutnya, ingat, generasi kita dengan generasi mereka berbeda, ya. Di Indonesia pun sekarang anak-anak, mungkin kalau si ibu punya ponakan yang orang Indonesia bagus-bagus yang didiknya. Tetapi kalau sekarang di Indonesia pun orang ngobrol tuh sambil pegang ini gadget, ya. Ditanya sama mama juga baik, bagus, ya gini, balik lagi. Terus, jadi menurut saya ini selain kultur tapi juga era zaman yang berbeda. Saya dengan para pastor di sini mendampingi para frater. Selalu kita berpikir beda ya zaman kita dengan zaman mereka. Contoh saja. Misalkan ada jemuran tuh, terus tiba-tiba hujan. Terus si teman saya bilang begini, hujan ya? Tanggapan frater apa? Iya pastor, memang sudah beberapa hari ini hujan. Sudah. Padahal kita menginginkan, itu ada jemuran loh, gitu. Tolong dibantu, diangkatkan. Jawabannya, iya memang pastor sudah beberapa hari ini hujan. Nah, jadi menurut saya tingkat kedewasaan karena zamannya berbeda. Maka kita tidak bisa membandingkan. Dan kita tidak bisa hanya mengeluh membandingkan dengan saat kita. Seperti kalau misalnya saya menjadi formator di sini, beda ya tingkat kedewasaan para frater sekarang dengan waktu saya 20 tahun yang lalu. Kalau kita hanya berkutat di situ tanpa ada memahami mereka, ya yang terjadi gap. Gap ini bukan semakin dekat, tetapi akan semakin jauh. Sehingga komunikasi sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini, karena gapnya semakin jauh, prasangka semakin besar, akhirnya tidak akan nyampe. Tetapi kalau gapnya sudah ada, tetapi kita ada komunikasi, ya bisa meredam gap itu dan bisa, mungkin tidak bisa memisah, tidak bisa menyatukan, tapi ada saling pengertian. Karena apa? Karena memang zamannya sudah berbeda. Sudah zaman berbeda, kultur beda lagi. Gitu. Kalau di Indonesia, anak kalau main kotor-kotoran pulang ke rumah bisa dipukulin waktu zaman saya. Kalau di Amerika kan enggak. Rumah dicoretin segala macam juga. Bebas. Karena tujuannya yang berbeda. Saya kira mungkin semoga ilustrasi saya bisa membantu. Baik, Romo, terima kasih. Saya rasa kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dan ulasan yang Romo sampaikan kepada kita.
Terima kasih Romo untuk waktunya bersama-sama dengan kita. Sudah 1 jam kita bersama-sama. Dan terima kasih untuk ulasannya. Kita banyak belajar, terus terang banyak sekali yang sesuatu yang simple yang selama ini mungkin kita overlook ya, yang kita nggak perhatiin. Tapi terima kasih udah diingatkan Romo. Dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk waktunya bersama-sama dengan kita pada pagi, sore, dan malam hari ini. Selama 1 jam ini berguna untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara Zoom dan bagi yang menonton di YouTube nanti. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore, pagi, dan malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk Romo Nana dan Ministry Romo Nana yang dilakukan di Bandung, silahkan di Zelle ke Grace Pramono, nomor Zelle-nya Grace 480-310-6991. Dan semua sumbangan kasih yang kami terima pada sore, pagi, dan malam hari ini, kita akan sumbangkan untuk karya dan misi Romo Nana dan komunitas OSC di Bandung. Terima kasih sebelumnya untuk sumbangan kasihnya, untuk perhatian, dan untuk waktu yang boleh kita habiskan bersama selama 1 jam ini. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada sore, malam, dan pagi hari ini, mari kita berfoto bersama dulu, nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan mohon berkat dari Romo Nana. Silakan dibuka semua foto-fotonya, jadi kita bisa berfoto bersama. Oke, ready? Oke, ini ada 2 pages ya, jadi gantian. Oke, first page. 1, 2, oh jangan goyang ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, sebentar. Second page. Grace. Oke, second page ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, thank you so much. Romo, silahkan. Baik Romo, mohon berkatnya untuk kita semua. Romo. Bisa gitu. Baik, saya akan tutup dengan doa dan nanti berkat penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami secara virtual ini. 1 jam lebih kami sudah bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan inspirasi yang kami bawakan dalam firman-Mu. Semoga apa yang kami sharingkan sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin mengenal-Mu, untuk semakin menyadari bahwa cinta-Mu begitu membesarkan kami, mendewasakan kami, bahwa kami semua begitu berharga. Dan semoga kesadaran ini juga kami bawa dalam kehidupan kami, sehingga kami pun bisa hidup sebagai murid-murid-Mu untuk membina relasi yang lebih baik, untuk menjadi citra Allah, untuk mampu mentransformasi hidup kami menjadi serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih membimbing, mendampingi, dan memberkati kita sekalian, dan juga istirahat saudara-saudari kami yang di Amerika, dan juga hari yang baru untuk kami isi dengan aktivitas yang baik di Indonesia. Allah memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Jangan kapok, nanti kapan-kapan kita ngumpul-ngumpul lagi. Baik, siap. Itu loh. Thank you, Romo. Ya, bye-bye. Terima kasih Romo. Sampai ketemu Ya. lagi nanti. Oh, by the way, sedikit pengumuman. 2 minggu lagi kita akan mengadakan acara bersama dengan Romo Agri Budi dari San Bernardino. Dari Southern California. Tanggal 25 September hari Jumat, jam yang sama. Jadi kita akan memberikan pengumumannya lebih lanjut. Terima kasih untuk waktunya dan sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Terima kasih, God bless. Terima kasih, Romo.